kita usianya masih sangat usia beatonisasi masih muda, namanya B. Santa Teresa dari Calcutta, Mother Teresa. Dia pernah mengatakan ungkapan berikut ini: tidak semua kita dapat melakukan hal-hal yang spektakuler luar biasa, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dan sederhana dengan cinta yang besar. Tidak semua kita sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dan besar, tetapi kita sanggup, setiap kita sanggup melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana dengan sedikit. Kenapa? Kalimat ini sederhana tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Dunia tidak berubah pertama-tama oleh hal-hal besar, tetapi oleh cinta dalam hal-hal kecil. Hal kecil seperti apa? Senyum, perhatian, kesetiaan, kepedulian, memaafkan, dan lain-lain. Hal ini sederhana, tapi tidak segampang membalik telapak tangan untuk kita semua ini. Kita banyak ada pergumulan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil Hari Raya Paskah dari Injil Yohanes menyajikan kepada kisah tentang kunjungan Maria Magdalena pagi-pagi buta ke kubur Yesus, tempat di mana dia meninggalkan Yesus petang hari sebelumnya, dan pagi-pagi dia harus ke sana. Tetapi hati Maria dan para murid yang lain itu masih lebih gelap. Karena apa? Mereka tidak menyangka kehidupan mereka, pengalaman mereka ada dengan Yesus berlalu begitu cepat. 3 tahun hidup dengan Yesus, Yesus dengan seluruh tutur kata, sabda, dan perbuatan-perbuatan ajaibnya berhasil membuat mereka terpesona, jatuh cinta kepadanya. Dan karena itu mereka dengan tulus hati membuka hati kepada Tuhan dengan seluruh ajaran dan perbuatannya. Mereka mempercayakan seluruh dirinya kepada Dia, dan hidup mereka ditransformasi, diubah secara penuh. Tetapi semua keindahan itu, kemanisan itu hilang sirna begitu saja. All the sweetness just disappear. Semua kenangan manis itu sirna, hilang begitu saja ketika Yesus kemudian menjalani jalan salib berpuncak pada wafatnya di kayu salib. Tentu pengalaman ini membuat mereka kecewa, mereka merasa kecewa. Meskipun begitu, Injil menyajikan sedikit detail yang cukup mendalam dan perlu kita renungkan. Sederhana tetapi mendalam. Dikatakan murid yang dikasihi oleh Yesus bersama dengan murid yang lainnya itu adalah Petrus. Petrus dan murid yang dikasihi oleh Yesus namanya adalah Andreas. Sekali lagi, Injil menyajikan detail yang sederhana tetapi mendalam dan menjadi tolak kita berangkat dari sana. Petrus bersama murid yang dikasihi oleh Yesus yang namanya adalah Andreas berlari ke kubur Yesus, dan murid itu tiba lebih dulu. Dalam refleksi saya, meskipun Injil katakan bahwa murid yang dikasihi itu lebih muda dari Petrus, dan Petrus bisa saja sudah tua, lutut-lututnya sudah ambil, tapi untuk saya bukan soal otot yang buat murid yang dikasihi itu tiba lebih dulu. Ada satu kekuatan lain yang buat murid itu cepat-cepat tiba di sana. Setelah mendengar dari Maria Magdalena bahwa jenazah Yesus sudah diambil orang dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Dan hal yang buat murid itu lari lebih cepat
Tiba di sana adalah apa? Apa yang tahu? Sebentar belum dikasih saya. Hal yang membuat murid yang dikasihi Tuhan lari lebih cepat dan tiba lebih awal adalah CIC tambah MDA baca Cinta. kasihnya kepada sang guru. Kasih mendorong menggerakkan murid itu berlari dan tiba lebih awal. Dan tidak hanya itu, dia tiba lebih awal dan dia katakan, Injil katakan, dia melihat dan percaya. Cinta membuat dia lebih cepat percaya. Cinta Yesus kepada murid yang dikasihinya membuat murid itu berlari lebih cepat. Ia sampai lebih dahulu di kubur. Cinta membuatnya memiliki PPKan, cepat tanggap, lalu akhirnya percaya. Sekali lagi Injil katakan, ia melihat dan percaya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, cinta itulah yang membuka mata iman. Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, tidak hanya melihat kain kafan, tetapi ia melihat tanda kehidupan. Ia percaya bahwa Yesus bangkit. Cinta Tuhan membuat dia bergerak. Cinta yang sama membuat dia lebih cepat percaya. Beda dengan cinta-cinta kita hari ini, terutama remaja-remaja dan dewasa yang masih labil. Cinta buta, waktu bilang cinta buta. Saking butanya sampai tai kucing rasa coklat. Dan ada lagu diciptakan oleh remaja-remaja labil. Kamu berbohong, aku percaya. Ini pun tadi percaya. Kamu lukai, aku tak peduli, bodoh. Mana ada cinta seperti ini? Memang tidak ada cinta begitu, yang ada hanya kamu. Itulah cinta kita, ya? Beda dengan cinta. Setelah dia punya suami atau istri 5 tahun, 6 tahun, kemudian satu hari dia tidur di kamar sambil peluk mantan guling. Dia nyanyi lagu Betharia Sonata. Pulangkan saja. Sudah buta, menyakitkan, bahkan perpikat. Hati-hati dengan cinta jenis ini. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pertanyaannya, kalau cinta mendorong murid yang dikasihi Tuhan lari lebih cepat tiba di kubur, dan cinta yang dia lebih cepat percaya, bagaimana dengan kita di Noel Sinas ini? Kita harus mengakui dengan jujur bahwa seringkali kita masih hidup di dalam kubur-kubur lama kita sendiri. Ada kubur individualistik, sibuk dengan diri sendiri. Kubur tidak peduli dengan orang lain, dengan tetangga, dengan sesama, bahkan dengan orang serumah. Makan semeja sibuk lihat layar HP. Serumah tetapi berjauhan. Mendekatkan yang jauh, yang jauh didekatkan, yang dekat dipenggal sejauh mungkin. Masih ada yang sebentar itu pasti. Hidup seolah-olah tidak ada orang lain. Hidup sendiri-sendiri. Orang lain tidak menjadi penting. Lalu juga ada kubur godaan kaum muda terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Kita tidak terlalu jauh dari kota Kupang. Dalam kota Kupang hari ini saya sedikit mengerikan, ya. Pergaulan orang-orang muda, bukan hanya orang muda, tetapi remaja, anak SMP dan SMA. Harus jangan mereka main-main. Jangan sampai mereka kecanduan gadget kawan, kehilangan arah hidup dan menjauh dari Tuhan. Jangan sampai kita yang ada di Noel Sinas ini terjebak dalam kubur lama kita, tidak mau peduli dengan orang lain. Bahkan mungkin juga kehangatan
Api cinta yang ada di dalam keluarga-keluarga kita bisa saja dibikin pudar, bahkan mungkin dingin oleh masalah-masalah kekinian. Ada pil dan buil, tidak cukup satu gandeng yang lain. Berdoa di sini supaya jangan yang di sini tahu yang di sini. Singkatnya, perselingkuhan dan lain-lain. Saya pernah dengar bahwa di Tribunal Penanggung Kupang itu sekarang ada banyak kasus yang minta dianulasi atau diapakanlah. Memangnya dulu kamu lewat tahap itu atau tidak? Dia bilang, akhir sama-sama saling membuka, saling blok. Ada juga kubur apatis dan cuek, baik dalam lingkungan bersama di staf ini maupun secara parokial. Melihat orang susah tetapi tidak tergerak. Ya, karena kita berpikir saya mau tolong orang lain, bagaimana saya sendiri juga punya pergumulan yang tidak kecil. Melihat masalah di lingkungan tetapi memilih diam. Mestinya menjadi murid atau saksi Kristus harus bersuara atau membuat sesuatu. Saudara dan saudariku yang terkasih, kubur-kubur itu membuat hati kita tertutup. Kita melihat tetapi tidak percaya. Kita hidup tetapi seperti mati, tidak secara fisik tetapi mati secara rohani. Namun hari ini Angel memberikan kabar sukacita. Kubur Tuhan Yesus itu kosong. Artinya kita tidak harus tinggal di sana lagi. Kita dipanggil keluar dari kubur yang pengap, bau, gelap dan sesat, untuk bangkit menghirup hidup yang baru. Bagaimana caranya? Mulailah dengan hal-hal yang kecil, sebagaimana kata Bunda Teresa dari Kalkuta. Tetapi lakukanlah cinta yang besar seperti Yohanes. Mulai dari hal kecil dengan cinta yang besar, sebagaimana yang dibuat oleh murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yakni Yohanes. Seperti apa cinta yang besar dalam hal kecil itu? Setia dalam hal kecil dalam keluarga. Orang tua memperhatikan dengan baik keluarganya. Perhatikan baik-baik anak-anak. Beberapa waktu lalu saya baca satu persoalan di bulan Februari kemarin tadi baru diangkat. Ada kejahatan yang dilakukan oleh segerombolan penjahat terhadap anak-anak kecil SMP. Para keluarga-keluarga Katolik, keluarga-keluarga Kristen memperhatikan kehidupan anak-anak kita dengan baik. Ketika mereka izin untuk keluar, jangan hanya berpesan jalan baik-baik, jaga diri baik-baik. Ikuti, pastikan. Tidak menjadi Kupang di mobil itu begitu. Anak SMP itu dengan cara yang begitu sadis. Ini masalah-masalah sosial yang nyata di sekitar kita. Hal sederhana dengan cinta besar yang berikut adalah peduli pada tetangga dan lingkungan. Kita hidup sebagai makhluk sosial harus bersosialisasi. Jangan sampai tiba saatnya kita mati kering di dalam rumah, tetangga tidak tahu, sudah busuk baru tetangga tahu. Yang berikut, menjaga hati dari godaan, menjaga kemurnian rumah tangga masing-masing. Termasuk juga menjaga hati, menjaga kemurnian iman kita, supaya tidak tergoda dengan uang 1 amplop, beras 1 kilogram, gula beberapa kilo dari orang di sebelah datang, lu ikut beta, lu masuk ke sini, kasih dari tukang Katolik. Tidak tahan dengan olok-olok orang sebelah bilang, kamu Katolik sama patung, kamu sembah Paulus. Cukup kitab suci, kamu sembah Maria. Mau jawab apa sudah Katolik? Sudah lemah, orang datang tambah lagi goda dengan setokok uang, beras 5 kilo, 1 karung, punya anak sedang sekolah dengan syarat. Ada di sini atau tidak?
Tidak ada. Oke, syukur kepada Allah. Semoga ya. Tapi kita bisa lewat kawin manuwi. Kalau tidak teman saudara-saudarinya yang tersinggung. Ya sekitar teman doang boleh seluruh. Menjaga hati dari godaan. Lalu yang berikut, menghidupi kasih dalam tindakan nyata, bukan hanya omong-omong. Harus buat sesuatu. Tindakan harus lebih cepat. Cinta itu harus lebih cepat dari omong-omong. Jangan hanya omong-omong. Nanti kita semua menderita kalau hanya omong-omong seperti situasi Indonesia hari ini. Menderita kita, ekonomi susah karena hanya omong-omong. Siapa yang omong-omong, saya tidak tahu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, cinta yang kecil tapi tulus, itulah yang menghidupkan kembali iman kita. Yohanes berlari karena cinta, melihat karena cinta, dan percaya karena cinta. Kalau kita juga hidup dalam cinta, kita pun akan mengalami kebangkitan dalam hidup kita sendiri. Hari ini Tuhan mengajak kita, tinggalkanlah kubur lama individualisme, godaan, mungkin saja ketidaksetiaan dalam rumah tangga, sikap cuek. Jangan tinggal lagi di sana. Mari bangkit, hidup bersama dalam cinta. Kalau kita sudah menampilkan hidup yang demikian, peduli, saling mengasihi satu sama lain, setia, bersosialisasi, teguh dalam iman keyakinan kekatolikan kita, melaksanakan hukum cinta kasih. Orang sekitar melihat cara hidup kita seperti itu, kesaksian hidup kita seperti itu, maka dunia akan berkata, Yesus Kristus sungguh-sungguh sudah bangkit. Apa tandanya? Lihat, saksi-saksinya punya hidup begitu baik. Disitulah kebangkitan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Sekali lagi, mari bangkit, mari hidup dalam cinta, karena hanya cinta yang membuat kita benar-benar hidup. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta, semua karena cinta. Tidak perlu habiskan lagi ya. Semua karena cinta. Lakukan segalanya dalam cinta. Cinta. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri.